Pemirsa, menjaga wilayah laut Indonesia menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Walau segala cara telah dicoba untuk memperbaiki upaya pengawasan, namun laut Indonesia masih saja disusupi para pelaku kegiatan ilegal. Kapal ikan asing merajalela, nelayan Natuna merana. Langsung kita bahas bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring Bapak Laksamana Madya TNI Irfan Syah selaku Kepala Badan Keamanan Laut Bakamla. Selamat sore, Pak Irfan. Sehat selalu Anda. Selamat sore, Mas Ranas. Kita masih mencoba Pak menghubungi Bapak Disrawandi, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia NSI Kepri, tapi masih belum bisa bergabung. Nampaknya komunikasi masih dicoba ya Pak ya. Pak Disra, saya ke Bapak Irfan ya. Pak Irfan, total per hari ini sudah berapa Pak temuan Bakamla kapal asing berbendera Vietnam masuk ke wilayah kita, terutama di Natuna, Pak? Temuan masuknya gimana ya, temuan? Ya, Kalau kita, Bapak ya sudah menangkap berapa Pak hingga kini? Tangkapan ya, dulu Pak kalau begitu. terakhir itu aja dengan kerjasama Bakamla dengan KKP, dalam hal ini Dirjen PSDKP kemarin kita laksanakan penangkapan 2 kapal Vietnam yang beroperasi di sekitar perairan Anambas. Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa saat ini dan seterusnya kita tetap melaksanakan patroli bersama sebenarnya. Ya. Ini kemarin kerjasama dalam rangka kerjasama patroli bersama antara Bakamla dengan instansi terkait lainnya, termasuk KKP, Angkatan Laut, dan instansi lainnya. Dan sementara hasilnya seperti itu, dan kita harapkan nanti ke depannya bisa kita dapatkan yang lain lagi gitu. Tapi klaim dari HNSI, Himpunan Nelayan Pak, ada ratusan yang mereka lihat di perairan Natuna Pak. Ini sisanya kemana Pak? Apakah tidak berhasil ditangkap? Memang terkadang tergantung posisi kita ya, posisi kita di laut pada saat patroli, apakah di posisi yang memang katanya banyak ratusan itu, saya walaupun nggak begitu yakin juga ya ratusan. Oke. Kita juga mendeteksi melalui puskodal kita, mengawasi AIS mereka, dan kita juga mengerahkan kapal kita ke sana untuk mengecek langsung ke lokasi atau di istilahnya TKP lah kalau di darat. Kita langsung melihat ke lapangan apakah benar yang disampaikan bahwa itu memang ratusan atau memang tidak sebanyak itu atau memang lebih banyak lagi. Oke. Dan kita akan mencarinya. Yang 2 berhasil ditangkap Bakamla ini titik koordinatnya dari di Anambas begitu ya Pak, bukan Natuna. Ini bagaimana Pak? Kenapa hanya di Anambas yang tertangkap? Nah, memang kita deteksinya sementara seperti itu ya di Anambas. Dan kita melaksanakan patroli ini bersama-sama bersama-sama, dan kita memiliki sektor-sektornya masing-masing gitu. Baik, dari hasil pengakuan ABK ke pihak Anda apa Pak? 2 kapal ini, apa yang menjadi kemauan mereka sebenarnya mencari ikan di tempat asing, di tempat ilegal sebenarnya? Ya, ini memang sebenarnya semenjak dahulu ya, semenjak dulu saya juga langsung terjun lapangan patroli di sekitar Natuna Utara ini, ya tidak ada alasan lain. Mungkin kalau melihat mengapa mereka masuk, ya mungkin di Laut Indonesia ikannya lebih banyak. Itu aja. Sementara mungkin di perairan mereka juga jumlah ikannya sangat berkurang karena dengan banyaknya kapal ikan mereka dengan lautnya yang terlalu sempit gitu. Berarti Anda mengakui lemahnya pengawasan Pak di situ, sehingga bisa masuk? Ya memang lautnya luas gitu ya. Dan kita masing-masing instansi ini harus menghadirkan terus kapal di laut dengan kemampuan yang kita miliki, dengan aset yang kita miliki. Jadi memang kita sudah atur sebenarnya dengan instansi-instansi ini, bergantian kita ke lautnya supaya untuk lebih efisien dalam melaksanakan patrolinya begitu.
Baik, yang dua kapal itu di Anambas tertangkap Pak, berapa ABK total Pak? Dan efek jerahnya apa ke depannya nanti? ABK-nya berapa tuh? Eh, yang jelas kemarin kita melaksanakan patroli ini bersama dengan KKP. Mhm. Kita serahkan dengan KKP untuk proses selanjutnya ya kita serahkan kepada KKP karena Oke, sampai saat ini Bakamla sendiri tidak punya kewenangan untuk menyidik baik. pelanggaran di laut. Hmm. Dan kalau efek jerah memang kita harus hukum seberatnya sesuai dengan peraturan perundangan yang kita miliki gitu. Baik, wewenang ada di KKP begitu ya Pak, untuk tindak lanjut efek jerah yang akan diberikan. Pak, kalau informasi kami pun dari KKP mengamankan 30 ABK Pak, berkewarganegaraan Vietnam. 30 orang asing, orang Vietnam, menangkap 4.500 kg muatan ikan campur. Ini bagaimana Pak? Informasi yang Anda dapat sama Pak? 4.500 kg loh Pak, ikan yang berhasil mereka tangkap. Betul, Mm-mm. betul sekitar 4 ton, Hmm. sekitar 4 ton lah jumlahnya. Betul sekali. Betul ya Pak ya. Kemudian yang juga pengakuan dari nelayan Pak, jarak antara Laut Anambas dengan Natuna itu sangat dekat. 40, 50, 60 mil, bukan puluhan malah Pak. Ratusan kapal Vietnam ini mereka lihat. Jarak dekat tapi tidak bisa teramati oleh pihak Anda. Ini bagaimana Pak? Iya itulah makanya kalau memang ada seperti itu, saya sangat berharap kepada nelayan-nelayan kita segera dilaporkan. Jadi Oke. jangan setelah beberapa hari itu dilaporkan kita ke sana. Hmm, Kita ini di laut juga bukan mereka ini diam kan. baik, Kita juga mengejar mereka dan mereka juga bergerak. baik. Ya, pengalaman yang saya alami sendiri, Mhm. kalau kita kejar ya mereka langsung lari ke perbatasan mereka sendiri. Mereka lari tidak berhasil ditangkap tapi apa ya? Karena saking luasnya perairan kita. Ya, dan mereka juga punya kecepatan juga. Oke. Dan speed dari boat kita untuk menangkap tidak belum apa ya, terakomodir Pak, speknya untuk bisa menangkap? Kalau spek sih sudah cukup, cuma Hmm, untuk selisih kecepatan kita ini kan tidak banyak juga oke. dengan mereka. Jadi kecepatan kita mengejar dengan jarak yang ditempuh itu, begitu dekat mereka sudah di Baik. wilayah perairan mereka, terkadang seperti itu. Mhm. Kemudian belum lagi kendala seperti ombak dan cuaca dan sebagainya begitu. Pak, ini meski kewenangannya ada di KKP ya Pak ya, tapi kalau dari Bakamla responnya seperti apa sih Pak? Kan ada keluhan dari mereka Pak, semenjak kapal asing masuk, kapal Vietnam masuk, hasil tangkapan mereka menurun Pak. Ini dibandingkan era Menteri Susi jauh sekali Pak, ketika Ibu Susi berani untuk menenggelamkan kapal asing. Ya betul, kalau memang ada keluhan kami selalu siap ya menerima. Hmm, Mungkin perlu sampai kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa ya. di Bakamla sendiri kita menyiapkan namanya kontak center ya. Hmm, Kalau tinggal putar 181 itu sudah diterima oleh personil kita yang selalu standby 24 jam. oke. Dan kita juga ada nomor WA-nya juga Hmm, bisa dikirim mhm, untuk segera. Dan tindak lanjutnya kita pasti terus melaksanakan patroli oke. bersama-sama dengan instansi terkait. Ya, dan setiap tahun kita juga melaksanakan patroli bersama ini dengan Bakamla, Angkatan Laut, SDKP, Bea Oke. Cukai, KPLP, dan Polairut juga. Ini informasi menarik Pak. Siapa tahu nelayan juga nelayan Natuna tengah menonton. Mungkin bisa diulangi Pak tadi hotline yang tersedia 181. Kemudian nomor WhatsApp berapa Pak? Biar kami cantumkan di layar kami. Ya, boleh, boleh. Boleh Pak Untuk disebutkan? kontaknya Mhm. 0821 Hmm. 2518 9898. Bisa diulangi Saya Pak? ulangi lagi. Baik, pelan-pelan minta maaf Pak. Silakan. 0821 Hmm. 2518 9898. Oke, Nah, kami harapkan sekali ada laporan secepatnya, jadi jangan ditunda-tunda. Kalau memang melihat, hmm. langsung laporkan. Kita, kalau memang Bakamla saat situ tidak ada unsur misalnya di laut, kita bisa koordinasikan dengan instansi lain yang sedang berpatroli di tengah laut. Dan kita sudah punya hubungan komunikasi dan kerjasama yang baik sekali. Instansi apa itu Pak? Kenapa? Instansi mana Pak yang kerjasama itu Pak? Antara Bakamla dengan pihak mana?
Semua dengan TNI Angkatan Laut, dengan Oke. KKP, dengan Bea Cukai, Polairut, KPLP juga semua sudah kerjasama dengan kita. Langkah berikutnya apa Pak? Dengan keberatan, adakah keberatan dari pihak kita kepada Vietnam mengirimkan surat atau bentuknya seperti apa Pak? Diplomasi yang akan dijalankan sehingga warga mereka sadar tidak boleh nyolong di tempat orang. Betul sekali. Hmm. Selain kita melaksanakan penegakan hukum, proses hukum, kita juga melaporkan atau mengajukan protes melalui Kementerian Luar Negeri kita kepada pihak negara tetangga Oke. untuk sebagai teguran atau protes kita bahwa masih ada kapal-kapal mereka yang masuk ke wilayah Indonesia. Gitu. Baik, mungkin terakhir Pak juga bisa dijelaskan ke kami langkah konkret ke depan seperti apa Pak agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali, ada kapal asing masuk wilayah kita? Ya kedepannya kita tingkatkan patroli aja, kita kerjasama kita tingkatkan juga, mungkin juga pengaturan gantian ke tengah lautnya itu ke sektor-sektor patroli yang sudah kita susun bersama, Oke. akan kita mungkin diatur kembali yang supaya tidak ada lagi yang bisa lolos ke wilayah perairan kita. Sudah disampaikan nih ke parlemen ya Pak ya, apakah SDM, manpower Anda kurang, bisa disampaikan ke pihak parlemen Pak untuk kerjasama ditambah anggarannya Pak di tengah efisiensi oleh pemerintah. Apakah sudah dikomunikasikan ke Komisi 4 Pak yang membidangi mitra kerjanya dengan pihak Bakamla juga dan juga Kementerian KKP? Iya, kalau kita mitranya dengan Komisi 1 ya, kalau Komisi 1. Bakamla. Oke. Ya, jadi kita sudah ajukan dan sampai saat ini kita memanfaatkan anggaran dan dukungan yang kita terima semaksimal mungkin dan juga mengurangi kalau tadi banyak keluhan-keluhan kita semaksimal mungkin kita upayakan supaya tidak banyak lagi keluhan para nelayan, termasuk juga pengguna laut yang selain nelayan di tengah laut di Natuna Utara. Oke, di lain waktu mungkin nanti kami CNN akan mencoba komunikasi dengan Komisi 1 DPR ya, bagaimana kemudian langkah serius dari parlemen juga melihat kasus ini, ada kapal asing masuk ke perairan kita. Terima kasih. Sayang sekali Pak Irfan, kami tidak berhasil menghubungi Pak Disrawandi, Ketua DPD HNSI Kepri. Tidak apa-apa Pak Irfan, terima kasih kami cukupkan. Semangat untuk Anda dan juga salam buat teman-teman di lapangan agar berpatroli bisa menangkap jika ada nanti temuan di lapangan yang melanggar Pak. Terima kasih Pak Irfan, selamat sore. Salam juga buat para nelayan di Natuna Utara dan di Anambas. Mohon maaf kalau belum maksimal, kami tentu terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan laut kita di Natuna Utara. Amin, selamat sore Pak. Sehat selalu. Bakamla RI siap mengamankan laut Indonesia, mewujudkan Indonesia maju.